Nah, sementara amunnya pajak ini tebaliknya. dari mampu kah, setengah mampu kah, kada mampu benar atau setengah mampu, harus memberi lah. Ini apa namanya kebalikannya. Jadi orang yang kada mampu memberi ke mampu. Iya enggak. Kan bahwa selain tapi kayak gitu tapi bisa kayak ini nah itu lain. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bang. Ya yuk kita nah berkesahan pulang di sini. Berkesahan sambil mengopi. Iya kalau minum kopi lu. Jadi. Apa ini nih? Emang sengaja dikabuti karena kami pakai lighting. Oh iya. Nah, jadi amunnya terlalu terang tuh jerawat kami ini kelihatan. Amun memakai ipin tuh ngalik ya. Amun by iPhone kami ini. Ipin. Bukan pengguna iPhone. Lawan ipin kan. Ya, jadi Bang, beberapa minggu terakhir nih rame semua dari kejadian di lapangan, dari komen-komen dari menteri-menteri sampai yang terakhir Ustadz Felix membawa bendera Jolly Roger One Piece langsung kada perlu waktu lama langsung disampari oleh jangan tapi disampari jar petugas keamanan kan. Ujarnya salahnya di mana? Bujur juga. Apa namanya masalahnya dengan pengibaran bendera jangan anime membawa biasa aja loh. Anggap aja bukan wibu gitu nah, loh. anggapnya bukan wibu kan ya anime jarnya. Berarti ini bendera wibu itu dianggap sama kayak bendera HTI lah. Lah itu menyalah tuh. Jadi dari konsepnya itu kan sebenarnya One Piece ini Bang memang rame Bang ceritanya tuh One Piece tuh kan. Semua kita kan udah tahu tuh. Tapi apa kan sampai habis tuh menontonnya kepanjangan. Memang panjang, cuman kan kita tuh sudah nangkap loh Bang. Jadi bahwa bubuhan ini nih bajak laut ini bersatu melawan apa namanya pemerintahan dunia yang menyalah, yang korup apa segala macam, penindas. Itu di dunia anime One Piece, bukan di dunia nyata. Di planet bumi ini orang kan ganteng ya Allah. Ganteng-ganteng, baik hati, suka menabung dan suka menolong. Ya itu jadi itu sebenarnya itulah Bang, amunnya memang hal yang kayak ini nih menjadi masalah tuh kenapa karena dari dulu gitu loh. Ya ini lagi entah kenapa gitu lah. Statement menteri apa segala macam. Ada yang merasa terusik. Pina mau ulah orang tumbur tarus gitu bah. Ya itu. Nah, yang lucu lagi Bang, ini baru beberapa hari ini Menteri menyampaikan terkait pajak. Jadi pajak itu disamakan katanya di dalam pajak itu ada hak-hak orang-orang katanya di dalam setiap pendapatannya tuh ada hak-hak. Oh dianggapnya tuh model kayak zakat. Dianggapnya kayak zakat, anggapnya kayak sedekah, anggapnya kayak wakaf apa segala macam. Tapi lah aneh loh. Menurut aku tuh itu tuh lain. Pajak tuh pajak, zakat tuh zakat. Karena kalau sama kan. Amun zakat tuh lo orang yang mampu itu memberi yang orang tidak mampu. Nah sementara pajak ini dari mampu kah, setengah mampu kah, kada mampu benar atau setengah mampu, harus memberi lah. Ini apa namanya kebalikannya. Jadi orang yang kada mampu memberi ke mampu. Iya enggak. Luar biasa. Jadi statement yang kayak itu tuh sebenarnya makin membuat orang sangkal masyarakat tuh muak. Padahal lo hitungannya pajak tuh wajar aja menurut orang malah di negara tuh wajar itu tuh ditarik oleh negara mana yang karena pajak kan kada mungkin ya Allah. Ya. Nah tapi penggunaan pajaknya itu tolong diatur yang bujur. Sementara ini kita dihimbau bagi masyarakat ini dihimbau terus bagi masyarakat. Tapi karena bagi pejabat dihimbau sebubuhannya gitu loh. Iya. Untuk menggunakan pajak itu seefisien mungkin. Logikanya kan kayak itu. Ya harus tentukan pajak itu memang benar. Kita bayar pajak kembalinya ke masyarakat. Iya dengan bentuk fasilitas pembangunan jalan. Iya betul. Atau fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudahan segala macam gitu. Akses mudah apa segala macam bikin nyaman lah semua. Itu yang seharusnya. Tapi pada kenyataannya
kadang-kadang ndut-ndutan lo. Karena kalau diceritakan lagi Bang sebenarnya Aku tahu semua orang. Orang tuh sudah paham semua. Paham kan orang tuh semua. Apa maksudnya? Maksudnya yang disampaikan kita tuh apa gitu. Nah, jadi kita tuh harus nyebut Ya. maksudnya tuh. Amunnya kayak itu caranya ya orang wajar aja sangkal macam itu bah. Ya. Yo, Ika melihat apa yang kada pernah kejadian korupsi di negara ini sampai triliunan, ngeri bujur kan. Sementara orang yang membayar pajak ini ada yang hidupnya tuh sakit bujur bah, gaji di bawah UMK, Ya. ibaratnya tuh kan mau kada mau kita nukar apa aja misalnya nukar mie. Itu sudah ada pajak include dalam situ kan? Semua sudah pajak. Ayo, nukar baras sudah include ada pajak dalam situ. Ada yang apa dapat pendapatan hari ini gasan cukup makan hari ini aja. Iya kan? Nah, kalau memang ibaratnya kita nih harus selalu dihimbau untuk taat pajak segala macam, sudah lebih taat apa lagi kita nih? Ya, mau kada mau kita sudah harus membayar pajak gitu loh. Iya, jadi Bang, konsep pajak, konsep pajak ini sebenarnya dijalankan dengan sesuai ibaratnya. Ya baik dan benar lah ibaratnya. Benarnya, Bang. Ulun yakin, Bang, negara kita nih makmur luar biasa. Makmur benar. Justru tertinggal tetangga-tetangga yang lain ya Allah. Iya. Ulun tuh serba malu, Bang, dengan ada kawal, ulun bisi kawal di begawi di negara tetangga di Brunei. Inya tuh sekarang tuh hendak mengurus berpindah warga negara tuh. Pindah warga negara. Ternyata di sana tuh inya kada bisa berpindah kalau belum jadi warga bertempat di sana tuh 15 tahun. Kalau belum 15 tahun belum bisa ujarnya masuk ke sana. Jadi ujarnya inya di sana baru 7 tahun nih. Ya. Jadi inya hidup di sana tuh, Bang. Begaji apa segala macam, inya kawa menukar rumah di Pangkalan Bun. Wih, kawa menukar plasma. Gawiannya apa? Bahasa kita tuh OB kerajaan. Astaga, mantap bujur. OB kerajaan. Jadi si Din itu begawinya tukang bersih-bersih. Begaji, jadi alhamdulillah sudah kawan mau umrohkan ke umah abahnya. Kawan nukar rumah, dapat plasma, sudah nukar plasma. Nah, jadi ujarnya ini hendak menguliahkan adiknya. Jadi Pang walaupun OB cuma OB apa dulu? Jadi OB kerajaan, istana kerajaan Brunei. Kelasnya beda. Jadi si Din itu tahuan lah inya di sana tuh apakah inya part time kah atau apa di sana, yang pastinya itu lu lihat tuh Bang sambil juga Bang jadi kayak pegawai toko apalah, kayak furnitur gitu. Jualan. Entah pegawai kan entah burinya kah. Pada bertanya juga, Bang, cuman inya ada rancak melihat statusnya itu di situ gitu. Kira mereka misalnya diangkat jadi OB kerajaan Brunei, aku nggak? Aku dulu, Bang. Yang penting itu kan ininya. Ganal loh. Apalagi lagi Bang di sana tuh semua orang tuh Bang dihargai semua, Bang. Iyalah manusia. Bentuknya tuh dimanusiakannya memang benar-benar jadi manusia. Kan ibaratnya negara itu tuh kadang-kadang kita nih lah selalu beralasan yang kocak Bang. Iya. Penduduk kita banyak apa segala macam. Cina tuh kurang banyak apa lagi. Itu makanya penduduk paling terbesar di dunia itu adalah Cina. Di mana-mana adanya. Makmur dia lantaran negaranya diatur dengan benar gitu loh. Iya. Ibarat kalau ada yang korupsi di sana, mencari penyakit tuh makanya mati di sana yang jelas. Jadi amun hendak mengatur negara tuh atur ya tukang aturnya juga gitu loh. Jangan ya masyarakatnya disuruh diatur. Hendak diatur kayak ini, hendak kayak itu, hendak kayak ini, kayak itu. Masalahnya kayak inilah partisipasi masyarakat nih. Menurut pendapatku lah. Amun misalnya rasanya kada bujur ya silahkan diberi komen gitu loh. Iya. Bujur kada. Partisipasi warga masyarakat nih hitungannya terhadap kegiatan di negara ini rasanya itulah kada kurang-kurang. Contoh, amun 17 Agustus aja misalnya kalau hari kemerdekaan hendak beracaraan lomba-lomba segala macam tuh buahnya akun berurunan. Kalau kita berurunan pokoknya lo sampai kena jadi itu untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Yeah.
Tapi yang di buat pejabat itu adalah buat urunan ke sana lo. Pakai anggaran kan? Iya, mana lagi Bang yang kasus Hanyar ya, nah. Yang baru hari semalam kan kejadiannya demo tuh yang di Ulun Rasa Bang, ini tuh Bang apa namanya pemantik api. Iya. Kenapa jalur pemantik api? Jadi ini nih awal mulanya kena bermula di Pati. Yang di Pati itu. Pati ha. Tapi ulun salut Bang dengan bupatinya. Inya diminta mundur tapi nya hadir. Muncul di muka-muka. Tapi Pang muncul stumat habis itu dilempar ulang sandal, botol apa segala macam. Tapi itu mana tuh inya hanya lulus dan hanya jadi melantik jadi bupati. Hanya dilantik jadi bupati gitu loh. Sudah pajak sudah naik 250%. Menantang pulang lawan masyarakat gitu loh. Iya. Salahnya tuh di situ, Pak. Habis itu ya jelas orang ini sangkal gitu, Bah. Jadi udah keluar Bang ini apa namanya pemakzulan dari DPR. Iya, DPR itu gin lantaran masyarakat ya hitung aja daripada kena seorang yang dia hancur aja. Iya. Cuman ya itu tadi itu sebenarnya tuh jadi pemantik api Bang. Jadi cuman apalah tergantung dari masyarakat lagi. Di daerah-daerah lain tuh mungkin bisa terjadi juga kena yang kayak itu. Apa nih Jar kisah kawan kita nih? Kayak apa menurut Bang Ina, apa solusinya apa tuh Jar? Nah, ini Makmur yang pegang jabatan Mas. Makmur ya Bang. Iya jelas lah. Dari Jana. Kayak apa menurut Bang Yuda solusinya? Nah, solusinya nih yaitu tadi yang mengatur negara ini nih harus bujur-bujur diatur. Iya loh. Iya, nah. Apa nih? Kamu masyarakat sudah kurang-kurang apa sudah diaturnya? Contoh minyak goreng yang dikelola Borneo, apanya? Itu bukan dikelola, kita dikasih apa namanya mandat. Kelas Bang Arif, Bang Eja. Nah, Bang Yud, jangan promosikan event kami, Jar. Apa eventnya? Kobar Mersing Day, Bina Laman Cup 3 tanggal 6 September. Nah, itu dari siapa itu? Pejabat. Oh, Niko Susanto. Om Niko. Nah, Jar. Acara apa tadi kadang lo? Kobar Marching Day Bina Laman Cup 3 tanggal 6 September. Masih panjang kah? Masih panjang. Oh. Wow. Pak Niko Susanto ini penggerak Karang Taruna di sana. Luar biasa Pak Niko. Om Niko. Nah, pemuda penggerak. Muda ya lantaran dia tuh berkarisma loh, makanya saya sambatnya itu Pak Niko. Mantap. Nah, kayaknya bisa tuh dibawanya nancak ada penantang-nantang aja Babila Podcast ya. Woi, ayo. Ayo Om Niko, kita podcast Babila, kita bahas tentang Karang Taruna. Nah, tuh. Nah, kita ulik apa namanya Karang Taruna itu di apa kegiatannya, apa manfaatnya, kegiatan-kegiatan yang dibina selama ini. Ya, itu apa yang sudah dimajukan di desa. Kan desa kan sana kan? Desa Pasir Panjang. Pasir Panjang. Itunya. Nah, jadi Bang terkait apa nama tadi demo itu tuh ulun rasa bah. Ya. Bakal ada lagi demo-demo yang sejenis itu di daerah-daerah lain. Kabarnya di Surabaya, Bang. Ya, itu kan biasanya memantik satu kejadian tuh jadi orang tuh tersadar Barep. Ya. Di sana tuh lah ternyata bisa kalau kita lakukan gitu loh. Jadi menggugah hatinya juga. Lalu masyarakatnya bersatu macam itu, Bang. Perasaanku tuh kita ini harus bersatu sebagai masyarakat gitu loh. Untuk mengubah sesuatu yang kada bujur menjadi bujur. Contohnya pengelolaan pemerintahan apa segala macam tuh ya kita ini kan sebagai pengawas loh gitu loh. Masyarakat itu wajar tuh mengawasi. Amun pina yang wakil-wakil kita dianggap bayam melampamnya, masyarakat turun. Kita ini kan Bang sebagai rajanya seharusnya. Masyarakat tapi kadang-kadang tuh lah dulu tuh lo mahasiswa bergerak disambat-sambati oleh masyarakat juga. Apa aja mahasiswa bergerak mendemo sesuatu yang kada bujur, malah masyarakat ya menyambatinya. Padahal adik-adik mahasiswa itu bujur jadinya, tapi tetap disambati terus. Iya, masalah yang kayak itu demo-demo nih ada beberapa masyarakat yang model merasa sok bijak tuh yang sok bijak yang sok membela ini padahal itu bagian dari masyarakat juga gitu loh. Bagian yang diuyuhi juga. Bagiannya kena sakiti juga. Itu Bang. Tapi Bang, entah kenapa itu amun istilah itu chauvinis. Iya. Iya tuh terlalu membela bujur padahal karena dapat apa-apa. Ya membela itu tuh. Dapat tenarnya kada juga. Dapat tenar kada juga. Itu Am. Iya. Sebagai masyarakat kita harus saling bela.
Betul. Logikanya tuh apabila melihat ketidakbenaran atas pengelolaan dimanapun pengelolaan negara ini. Iya, kan? Ya, makanya kita tuh ya sekarang itu kalau bisa tuh memang Bang perlunya tuh memang sekarang bersatu. Iya. Pokoknya kada usah lagi Kalau usah lah ibaratnya Ikam milih ini dulunya pusnya dah. Iya. Sama-sama masyarakat juga gitu loh. Kadang tuh Bang latar belakang ini jadi masalah Bang. Itu dua. Latar belakang jadi masalah. Latar belakang kita misalnya Ikam dari suku ini kena jadi masalah. Karena masalah suku pulang. Ini Pak yang kadang-kadang tuh selalu diangkat-angkat terus loh oleh orang-orang yang menginginkan kondisi-kondisi di mana Buana bisa mengambil keuntungan dari situasi macam ini. Iya. Jadi aduk-aduk lu masyarakat nih. Kalau sudah masyarakat diaduk-aduk, buahannya kena kada bersatu, terpecah-pecah loh. Kada solid. Situasi yang macam ini ya tetap berjalan terus. Walkout aja, walkout volley Bang. Apanya volley ini? Kok bawa volley? Kita nih masalah perpolitikan kita. Amun poli itu bawa besemes. Nah, ini ada Bang. Ada dari bocah Waluh. Apa bocah Waluh nih? Ajarnya Bang, bahas UMKM pinggir jalan yang digusur tanpa solusi, kasihan pedagang sepi omset. Nah, ya apa kita akan bahas nih? Ikam menjadi narasumber kira-kira akun lah. Ya, jadi masalahnya kan yang merasakan itu tuh bubuan pian gitu loh. Amun kami disuruh membahas kira kami nih salah pander pula. Kami kan tahu seluk-beluknya. Timbul-timbul kena bubuan pian yang dirugikan. Iya. Nah, makanya salah satu ibaratnya dari bubuan pian gitu loh. Dari bubuan pian siapa atau karena rame-rame pun bisa hadir ke sini kita panderkan. Jadi kemungkinan ada dari pihak-pihak pemerintahan setempat yang mendengar jadi mencarikan solusinya kayak gimana. Kalaupun cuma 1-2 orang yang berbunyi cuma di media sosial, nggak bakal. Jadi kita adakan wadah ini, ayo kita sama-sama apa yang perlu. Tadi dari Karang Taruna boleh. Tadi ini dari pihak-pihak UMKM. Oke, kita bahas apa sebenarnya pander itu kita kayak ini aja, kayak pander biasa aja. Solusinya apa? Menurut Pian tuh kenapa kondisi itu tuh merugikan bubuan Pian? Apalah Pian sampaikan ya. Iya, sampaikan. Harusnya kayak ini gitu. Ya kan pendapat Pian. Nah iya, jadi kami ini kalau sampai berbicara tapi lain porsi kami. Konteksnya salah, kayaknya timbul-timbul, kayaknya yang kami sampaikan itu malah merugikan Pian, kan offset jadinya. Ya, jadi kalau bubuhan Pian lah, tadi, ini sebenarnya rame Bang, UMKM ini. Kenapa timbul jadi bahan kayak itu? Astaga. Amon operator deh, kameramen kami nih sampai ganti. Aduh, kameramen kita nih kadang-kadang tuh orangnya sampaikan deh kameramen kita nih kayak apa deh. Situ. Makanya nah ini salah satu juga makanya kita bisa memberi masukan ke pemerintah. Tolong kita berbicara tuh di forum kayak ini kita sampaikan rame-rame. Jadi ini wadah sebenarnya sebagai wadah. Kami ini ibaratnya cuma menyediakan wadah yang kesah apapun rasa yang menggregit di hati Pian tuh sampaikan di sini. Jadi kami siapa aja hubungi, bila kenal Bang Yuda hubungi Yuda, bila kenal Ulun hubungi Ulun. Kita atur jadwal. Atau langsung ibaratnya di DM aja lah. DM boleh. Babila gitu loh. Jadi kita kita adakan podcast, kita bepander ya secara santai di sini. Bepander bahasa kita nih, Bahasa kita nih, kita panderkan solusinya kayak apa, Bang. Bisakah sampaikan Bang kayak ini atau kayak Pian aja langsung menyampaikan daripada bertitip-titip ke kami gitu loh. Siapa tahu karena ada silap-silap pander segala macam kan. Nah, ini kesempatan buat Pian. Ya, betul. Sampaikan. Jadi kami itu sudah dari lawas memadahkan bahwa tempat ini jadi wadah bersama. Kita sampaikan di ini tanpa ada sensor. Jadi kita langsung bahkan kalau perlu kita live-kan kayak ini. Karena ya itu tadi di negara demokrasi itu kan hak untuk orang berbicara itu dilindungi undang-undang. Nah, betul. Di negara apapun gitu loh. Kebebasan. Jadi hitungannya kalau ada yang
menyambat harusnya ini harusnya itu, baca dulu undang-undangnya karena ada pakai harusnya ini harusnya itu. Ya. Urusannya tuh ya memang kita nih berbicara dengan bebas, cuma ya wajar aja kita nih berbicaranya tuh lo dengan kalimat yang kada kasar atau menyumpah-nyumpah kebun binatang. Santun ya. Santunnya tuh Ya. ibaratnya tuh anak sarik pun gini sebujurnya bisa aja menyambat besar-sarikan itu dengan santun. Ya kan, asalkan jangan sampai menyambat yang aneh-aneh karena Kebun kita binatang disambat, karena kan. kita ditatak. Semalam pas di lapangan poli bang, ada beberapa aneh-aneh. Berapa ya? 2 minggu lah jalan. 2 minggu kalau bisa live kita. Nah maka itu. Aduh, Lantaran ya mau kada mau juga ada hal yang besar yang mengatur nih, Bang, supaya kada kau pander gitu nah nih. itu jadi Pander kasar malah maksudnya. pada kasar. Jadi, nah bang, jadi terkait semua yang kelakuan ini nih, apa namanya yang bakal akan kita hadapi tanggal 17 Agustus. Permasalahan payment ID. Ya itu pulang. Jadi semua transaksi kita nih selalu diintip terus bah Nah. oleh pihak pemerintah. Tapi ada dari pihak BI aja dari pihak BI jarnya bahwa kada mungkin kami mengurusi itu jena. Kalian mau ngafe, kalian mau bayar ini, belanja online ini di tracking apa segala macam, kayak kami juga kurang kerjaan jarnya. Itu sama. Itu bahasa. Cuman kita belum tahu lagi. Iya kita kan belum tahu nih. Kita rasanya tuh karena bertransaksi lewat digital ini was-was. Hendak ini, hendak itu ketahuan. Karena hendak menukar alat ini, hendak menukar alat bantu ini. Timbul-timbul kena lah. Ika menukar mobil. Nukar apa itu? Nukar di toko kuning jarnya. Ke menukar ini jarnya alat nih alat yang karas-karas kaju. Aduh. Jadi serba salah kira belajar. Jadi kayak dijadi baik kira amun misalnya kita syuting lo sambil kita lab ya. Jadi siapa tahu ada masukan-masukan dari kawan-kawan yang ada masukannya makanya kita pantau. Amunnya memang perlu kita bahas, kita bahas. Kalau rasa bubuhan pian ini kan terbatas loh. Mengetiknya di situ, Bah. Datang ya kantor kami. Ya, datang ke sini beri DM, di DM dulu lah. Hitungannya karena kami jadwalkan bubuhan pian untuk bepander, wajar bubuhan pian bepander. Merasa hendak bujur atau salah tuh silahkan orang publik yang menilai gitu. Ya, yang penting kita berbicara sesuai porsi aja sudah. Kalau kami yang memanderkan karena salah kada porsi kami memberi wadah di sini. Nah, silahkan. Apa nih? Nah, nih ada dari Supianto, Sepianto. Apa jar? Bujur baik kisahnya mun membuka blokir PPATK membayar. Nah, aku dengar kisahnya kayak itu juga aja membayar 100.000. Iya, itu membuka blokiran. Artinya kan gara-gara sebujurnya itu normal-normal aja kan. Coba kan membuka blokirannya harus ada transaksi masuk loh. Berarti Bang ada transaksi ekonomi Bang di situ. Nah, itu. Jadi kalau seandainya total rekening yang diblokir 120.000 lah. 120 juta. 120 juta rekening dikalikan 100.000. Asik. Sedap loh. Ya. Aman kalau sudah. Aman hidupian bukannya. Cuma nah kita tuh kan ya paham-paham aja gitu nah. Yang pasti kan memang dari semalam pemerintah tuh sering melempar dulu gitu loh. Lempar. Amun pindah orang tumbur kena cabut. Ibaratnya makan pecok itu cacak igut habis gigit jadi lagi. Nah, jadi kayak awal semalam yang paling tumbur semalam masalah LPG. Masalah LPG yang kadang boleh dijual di eceran. Harus ngambil di agen di pangkalan. Nah, si siapa yang kena hujat? Menteri Bahlil. Pak Bahlil dihujat orang. Akhirnya diputuskan Pak Presiden bahwa aman. Nah, itu maksudnya tuh lo coba segala sesuatu itu hendak dilemparkan itu pikir dulu bujur-bujur. Perasaan tuh lah zaman SBY dulu Sidin tuh hakul inya jangan dihujat itu tapi masyarakat nih kada sampai terlalu tumbur gitu loh. Nah itu abang. Kebijakan apapun gin itu tuh dikaji bujur-bujur dulu. Bepander tuh gin diatur bujur bah. Ya. Dan juga bang kada pernah belum ibaratnya nih benda belum masak nih sudah disajikan. Belum pernah kayak itu di zaman Sidin. Sudah masak hanyar. Nah, sudah masak hanyar disajikan. Nah, ini loh, ini. Nyaman kada rasain dulu gitu kan. Ini masih belum masak bahaya
nasi uyahnya masih belum ada, gulanya belum cocok lagi, belum pas. Timbul-timbul, aduh ya rasa kurang. Nah nih ujarnya, nah bujur bang 120 juta berapa am tutup. Nah itu am. Itu makanya itu kan transaksi ekonomi. Jadi ada salah satu apalah, ya anggap aja sumbangan. Jangankan itu, kawan kami aja gini, wartawan gini kena juga blokir. Kawan kami wartawan Borneo News kena blokir juga. Padahal tuh duit tuh disimpan di gasan bangku, tabungan anaknya sekolah, gasan tabungan anaknya kuliah apa segala macam, tabungan masa tua gitu. Nah, ya apa namanya sesuai aja kriteria transaksi. Mustahil Bang, menabung tarik itu namanya kadang menabung gitu. Itu tuh namanya simpan pinjam nih Bang, ambil kena simpan, kena ambil pulang, tarik. Simpan pinjam lah, meminjam terus menyimpan kadang gitu. Ya itu. Ustadz Dasaat Latif. Ustadz Dasaat Latif. Rekening bersama gasan membangun masjid. Kan duit masuk terus loh situ loh. Jarsidin duitnya cuma 300 jutaan ya, jarang membangun masjid jarang. Dia diblokir juga, dicurigai juga jarang. Aku ini jarang bukan bukan seorang kriminal, seorang yang dicurigai, masa jarang dana buat pembangunan masjid diblokir juga. Iya, tapi pas ulun lihat lagi di di Instagramnya udah terbuka ya. Iya tumbuh. Coba. Ini ibaratnya orang terkenal. Coba misalnya kada terkenal. Atau kayak kawan kita. Nah, ini ada juga dari Rija Krishna. Izin Bang, perlu juga tugas parlemen mengawasi karena mereka wakil rakyat. Iya, memang harusnya itu tugasnya tuh. Memang harusnya itu tuh juga parlemen tuh itu. Tapi yang kita lihat selama ini, Bang, bukan di mana-mana itu nah. Iya, jadi kita tuh anak bepander nih apalah serba salah ya. Iya, logikanya tuh lah di pusat sana tuh nah, di mana-mana yang harusnya buat tuh keras bujur gitu loh. Menolak ini, menolak itu kebijakan-kebijakan. Tapi kebijakan sudah disampaikan itu kan harusnya dibahas dulu kan. Nah itu tadi harus benar-benar masak dulu. Gitu. Jadi kalau memang itu tuh belum masak sudah dilempar ke publik, ya apa ya? Artinya apa tugas pengawasan? Tarik ulur tadi ya, contohnya tadi. Nah, karena sudah kelempar orang semua abutan. Hanya ditarik. Nah ini kena nih. Nih kita nih belum tahu nih kayak apa nih. Payment ID ini kena kayak apa? Iya. Nasibnya kayak apa? ID juga karena tahu kita nih kan. Nah, itu contoh yang kayak kemarin di Pati, bupatinya langsung ngomong, PBB bakal dinaikkan pajaknya 250%. Habis itu kena orang mulai protes, disambati, gua nih kan datang ya 5.000 ke 50.000 kah? Ujung-ujungnya dia dibujuri orang. Itu dia. Jadi cuman apalah susah ya sudah. Kalau tapi Bang tetap terbungkam Bang, meskipun seluruh masyarakat ibaratnya turun tuh tergantung juga Bang. Iya kadang-kadang tuh ya ini maksudnya kalau misalnya ada masyarakat yang bergerak gitu loh, bergerak memprotes suatu kebijakan yang dianggap kada sesuai, jangan ada di antara kita yang sebagai masyarakat yang sok-sok bijak, kesah apa bukan kau tiga merepoti jalan segala macam. Itu tuh memperjuangkan nasib bebuhan ikam yang protes tuh juga. Iya. Yang ibaratnya menghujat bebuhan yang berdemo tuh. Jadi nah nih ada juga nih Bang pembahasan dari untuk bahas Menteri Sri Mulyani tentang pajak kawinan. Itu anunya kalau amploknya itu kan. Amploknya dipajaki. Ada kita nih pokoknya intinya kehendak kita nih, Pak. Udah bekantut aja sudah yang gratis. Yang lain wajib bayar. Kantut kena misalnya bau loh. Baunya itu ada levelnya ini bayar kan. Awak bau misalnya lo. Ya itu. Awak baunya tuh levelnya berapa dulu? Nah, ada level 1, level 2. Misalnya level 3 nih nyamuknya mati ya. Itu bayar denda aja itu. Makanya jadi Bang nih kita tuntungkan kehendak itu biar terserah gitu. Tapi Bang kalau sampai terserah kayak itu bakal hancur negara. Iyalah. Negara ini kan mungkin ada kalau masyarakatnya tidak. Iya. Kayak apa? Amun ini misalnya karena negara masa pejabat semua emisinya. Ya masing-masing bebuhan kenapa tampar kepadaan? Iya, tampar ke situ bergulat situ di parlemen bahan tepan. Pak. Kita ya tukang ketawa ya lagi. Kada Bang maksudnya tuh lo kita ini kan sebelum logikanya lah kayak seorangnya hendak melakukan sesuatu tuh dipikir dulu Bang. Nah, kira-kira ini nih misalnya aku nih hendak menampar ikam sangkal gitu loh.
Misalnya nih, misal. Iya. Pikirkan, woi, Arif nih kawanku sekantor lah. Iya. Ini analogi agak jauhnya lah. Iya. Arif nih kawanku, inya sudah bisi anak, musianya kan ada apa-apa gitu loh. Iya. Nah, anaknya kasihan ini. Nah, sama juga hendak mengeluarkan kebijakan jangan dipikir dulu. Karena ini kira-kira bakal jadi kontroversial kada? Satu. Ya. Terus yang kedua, masyarakatnya nyaman kada dengan kebijakan yang dikeluarkan? Lantaran saat ini perekonomian kita yang ada di masyarakat juga lagi berat gitu loh. Ya. Lagi sakit bujur, bah. Nah, kira-kira kita kada menimbulkan riak-riak lah. Ya. Logikanya itu kan. Amun misalnya ada naikannya tuh masa langsung tang 250%, misalnya pajak bumi bangunan income tuh bayar 20.000, bayar naik 40.000 masih kawal lah. Misalnya ada orang nih pajaknya 500.000 misalnya, PBB-nya. Tiba-tiba bayar 1 juta. 1,5 juta. Nah, dari inilah misalnya, jarnya kasus Pati lu nih bingung jar si Rija Krisna tadi. Kayak apa wakil bubuhannya di DPR mendengar pajak. Wah, selama ini kan bubuhannya berdiam. Itu tadi bubuhannya itu berdiam aja. Berdiam aja bubuhannya. Ini pas sudah masyarakat, sudah tumbuh, sudah hendak hanya buahnya memakzulkan bupati ya jadi membuat salah satu jadi tumbal lah. Pikirnya tuh daripada kena seorang yang kena. Iya, jadi kami rame-rame kena syuting aja tumbal aja. Itu Nah, ada juga yang lagi Bang yang jar kawal nih yang memang lagi rame-ramenya yang royalti dari musisi-musisi. Sebujurnya royalti kita tuh sudah tegas ya. Coba contoh, maka ada Ari Lasso ngamuk dari 30 juta bayar dapat 700.000. Nah, orang tuh kadang-kadang lah selalu memandang, kadang anak pembela siapapun lah, memandang tuh kada suka, misalnya kada suka lawan ikam. Apa yang kesambat ini, apa yang kesampaikan ini salah terus. Orang banyak kada suka lawan Dani. Tapi Dani yang disampaikan itu bujur. Kada usah LMKM jarnya kan. Coba diurus dengan badan itu atau dengan badan yang diulahnya. Nah, karena itu bakal dihitung dengan yang belah aplikasi jadi dulu. Akhirnya bisa musisi ini ada kepastian hukum berapa yang harus dibayar, berapa yang untuk yang menyanyi di kafe segala macam itu tuh berapa gerang duit ikam jernya kan. Nah, itu bayaran ikam tuh kada seberapa, kami potong lagi buat ikam garing. Mainkan ya kalau sampai bayar, kamu hendak diizin tuh ya sampaikan dia kami ini main di kafe sekian aja nah. Kada mampu zaman dulu, kada dipaksanya juga. Cuma yang enggak artis yang nilai bayaran itu sampai 500 juta misalnya. Membayar lagu royalti 500.000 atau 5 juta. Uyuh banar. Selama ini kan itu yang ditumburkan ubuhannya. Nah, sudah Ari Lasso mahamuk macam itu yang dulunya mau hujat sama Dani belum mendukung. Padahal itu tuh sama juga, cuma versi aja agak beda. Karena Ari Lasso jadi korban kan. Kayak ya tadi kita ambil simpelnya aja. Misalnya, jadi logikanya kayak gini lah. Kita tuh jangan lihat siapa yang berpander. Apa konteks yang dipanderkan, isi yang dipanderkannya itu. Ika misalnya kada suka, aku nih saya sangkal loh Ika misalnya loh. Jadi ikam hendak melajari yang bujur segala macam itu ku anggap salah terus. Nah itu yang artinya batu. Buka bah pikiran kita nih loh. Buka pikiran kita nih, jangan ada kita nih memandang orangnya. Aku kada suka dengan orang tuh. Semua pandarannya salah. Dengari dulu apa yang dipandarkan, pelajari dan masuk akal dan logika kada. Nah kalau sudah masuk akal lawan logika dan sesuai dengan kaidah hukum, bujur jadinya tuh. Perkara kada suka aku disangkalin lah. Bapak itu tuh. Jadi jarnya lagi. Nah, amun KP kan menyetel YouTube. Jadi royaltinya kah dibayar oleh royalti, YouTube? Kada kayak itu. YouTube tuh sudah ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungan AdSense-nya sudah. Dan itu langsung dibayarkan. Ini nih ditumburkan oleh bubuhan LMKM. Bubuhan Dani, bubuhan musisi-musisi lain apapun itu, pakai aja boneka putar-putar aja sana. Harus takutan. Jangan tapi mendengar hal-hal yang banyak drama bah. Jadi ya itu tadi bang. Bubuhannya ini kan bang di KPKP tadi mendengar, melihat atau membaca. Cuma kayak ini penjelasan bubuhan itu kadang-kadang selalu rumit. Kayak penjelasan kita bapak ada di warung. Jadi bubuhannya itu kan membaca cover bang. Covernya dibacanya, jadinya penyanyi di kafe atau menyetel lagu di kafe harus bayar royalti. Karena
Amun kayak itu caranya main kada usah aja lagi, cuma kan ada penjelasan nih dari bubuhannya apa ya bubuhan Ahmad Dhani itu? Aksi ya. Nah, bahwa ntar jajarnya lo kada apa-apa aja. Karena ingin tahu seorang seberapa abun aku pungut royalti sekuat apa boneka membayar, yang ada tuh malah sakit boneka. Ya itu nah. Jadinya yang kayak masalah Migacon yang 2,5 M. Itu yang menagih itu kan Wami. Wami yang menagihnya RMKN. dihitung dari per meja pula berapa 120.000. Iya, hitungnya kan kada jelas. Logikanya kan yang menagih itu tuh lain bubuhan aksi atau visi, yang bubuhan Ariel tuh lah. Kan bubuhan Wami. Siapa nih? Kalteng. Woi, kita tuh kada serius. Konsepnya tuh tetap Konsepnya tuh kayak di warung tuh, nah kadang-kadang tuh ada kencangan ya kalau Sperami. Jadi pokoknya intinya tuh kita pandirkan apa yang rame. Ini opini kami. Jadi apa yang kami sampaikan ini terkait yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengarkan. Gitu. Panderannya santai aja kan nih, pina serius kayak itu kada serius. Coba pian dengari lamun suah nongkrong di warkop kayak itu loh. Kadang-kadang tuh panderan yang simple aja gitu. Dipanderkan tuh, apa ini kada? Itu maksudnya. Pokoknya tuh bertentangan tuh biasanya ada di warkop tuh. Iya, memang harus kayak itu. Itu yang rame-nya. Amunnya kadang kada rame. Acil warungnya tuh unggut kan. Mudah-mudahan berkancangan Bang. Nah, jadi kalau masalah royalti ini sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah jelas. Kalau di luar negeri itu sudah jelas masalah royalti itu. Kayak musisi jalan itu bubuhannya kadang bayar royalti. Ya. Musisi sekarang sanggup ama menyakiti manusia bujur kayak caranya. Sampai ibaratnya kayak di kita sini jarnya. Menyetel lagu apa instrumen lagu-lagu burung, lagu apa jadi harus bayar royalti. Kada kayak itu, Pak. Tapi kadang-kadang ya pengelolanya itu makanya pengelolanya itu tuh yang berhak mengelola untuk membayar royalti itu yang menggawinya kan bujur. Akhirnya bertampar kepadaan. Nah, ini rame lagi nih. Bang, izin Bang, pendapat soal calon-calon ketua KNPI ya. Nah, datang ambil nih kita sini. Kami ini kan KNPI. Yang pasti kan apa KNPI itu singkatannya? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya. Yang penting harus muda lah. Jangan tua. Jangan tua. Ulun semalam suah juga Bang umpat di situ. Iya. Di Palangka. Jadi ya paling kada tuh amun pian rasa ada yang Anda disampaikan, coba bagi DM. Datang ke sini. Oke. Nah, ini terkait dari pembahasan kita tuh Bang, memang panjang bujur lah, ke sana kemari lah. Kada ini kita tetap lanjut di live sebentar. Nah, yang ini kita tutup dulu untuk video podcast kita. Nah, jangan lupa komen, like, share, subscribe juga kemana-mana. Redaksi Borneo News. YouTube-nya. Nah, ada juga Instagram. Terus ada Instagram Twitter. kita Hanyar kan? Instagram Hanyar. Akhirnya kita ada keluarkan redaksi Borneo News Reborn atau redaksi Borneo News Official. Macam kayak Padi Reborn. Iya. Nanti kita buat yang terbaru. Soalnya akun kita kena hack kurang, kada apa-apa. Itu orang tuh jahil-jahil aja, kada apa-apa. Biarkan ya. Intinya berarti kada bisa memutus apa ekspresi yang mau kita sampaikan ke orang-orang. Ya kalau Bang. Iya. Jadi pokoknya itu aja intinya. Untuk podcast kali ini, buat kawan-kawan, kalau memang pengen, memang ada yang harus disampaikan, ke apa segala macam terkait kondisi apapun atau organisasi pian segala macam, langsung ya DM, datang ke sini pander pian. Kami ini memberikan wadah mah. Kami memberikan wadah di sini, kita pancing buan pian, bepander, apa segala macam kita arahkan. Yang penting kita kada menyakiti orang. Kita kada pandernya tuh ya diatur juga. Amunnya menyumpah tuh jangan kebun binatang. Jangan Bang di sini. Kita live habis kita. Udah boleh. Bang itu aja dulu Bang kita sampaikan, kita tetap lanjut di live lah. Berarti kita off kamera. Sampai sini dulu topik pembicaraan kita. Ulun Arif Gim, Yuda Meng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.